Oke, ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar lagi materi persiapan untuk tes TOEFL ITP ya. Kita akan belajar lagi latihan-latihan soal serta pembahasannya. Nah, teman-teman nanti bisa ikutan menjawab ya. Ada 15 soal yang sudah saya siapkan, jadi nanti setiap soal akan ada waktu sekitar 15 detik bagi teman-teman untuk coba menganalisa dan menebak jawabannya. Setelah itu saya akan kasih tahu jawabannya apa dan penjelasannya sekalian ya. Sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu bahwa soal-soal ini bukan berasal dari tes TOEFL resmi ya. Nah, jadi ini soal-soal yang memang dibuat, diadaptasi sesuai dengan gaya dari soal yang ada pada TOEFL di bagian structure ya, agar teman-teman lebih, terasah lagi kepekaannya dalam menganalisa soal-soal structure. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ya, jawaban nomor satu sudah ketemu? Jawabannya adalah yang B ya. Nah, alasannya apa? Karena ini yang dibutuhkan di sini, di gap ini adalah kata kerja yang membentuk passive voice ya. Jadi butuh verb di sini. Ada subjek, the newly designed bridge ini adalah subjek, kemudian which connect the two industrial district ini sebagai non-essential adjective clause yang berfungsi seperti apositif ya. Jadi dia tidak berpengaruh terlalu penting bagi kalimat ya. Andaikan dihilangkan juga tidak ada perubahan makna atau tidak berpengaruh pada kalimat asalnya ya. Jadi langsung kita analisa pada subjek the newly designed bridge, kemudian gap ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah verb, karena dari by a team of international engineers tidak ada verb. Ya, kemudian ada ciri dari pasif ya, passive voice yaitu adanya by diikuti dengan noun phrase menandakan adanya pelaku. Nah, karena yang dibutuhkan adalah kata kerja pasif, berarti yang paling tepat adalah yang B, yaitu to be plus past participle atau verb 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, jawaban dari soal nomor 2 yaitu C. Oke, alasannya apa? Alasannya ini terkait dengan parallel structure ya. Kalau kita perhatikan pada soal, the subject the librarian dan kata kerja instructed. Sampai di sini sudah lengkap ya sebagai kalimat. Kemudian ada the student ini sebagai objek. Nah, objeknya mempunyai pelengkap berupa to infinitive di sini, to use. Ya, kemudian ada koma, to check ya. Ada koma lagi dan conjunction and. Nah, berarti yang dibutuhkan di sini adalah sesuatu yang sama bentuknya dengan to use dan to check, yaitu to infinitive. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita ke soal nomor 3. Ya, jawaban dari soal nomor 3 yaitu D. Oke, the second. Ya, ini sebetulnya ada trik yang cukup bisa mempercepat teman-teman untuk menjawab ya. Apa triknya? Yaitu pahami bentuk superlatif. Nah, di sini ada kata largest, ini adalah superlatif. Superlatif, ya aturan dari superlatif itu harus didahului oleh artikel the. Ya, jadi itu aturan dasarnya. Superlatif harus didahului oleh artikel the, kecuali ada
posesif. Nah, kalau ada posesif maka tidak perlu ada the ya. Nah, tapi kalau nggak ada posesif harus ada the. Nah, kalau kita lihat di sini yang mengandung the sebetulnya banyak ya, selain D ada juga yang A. Nah, ini ada the ya, kemudian B, nah ini juga ada the. Nah, tapi kenapa bukan yang A dan bukan yang B? Nah, karena yang dibutuhkan setelah Saturn ini karena ada koma, terus ada koma lagi di sini ada 2 koma ya. Nah, ini tandanya bentuk A positif yang menjelaskan Saturn ini. Oke, nah bentuk A positif tidak membutuhkan kata kerja. Nah, ini makanya yang B ini salah ya. Dan bentuk being ini juga tidak lazim dipakai dalam bentuk A positif. Makanya jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini berupa subject verb agreement ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memahami subject verb agreement, pasti jawabannya mudah untuk ditebak ya. Ya, a number. Nah, a number ini menunjukkan bentuk jamak, subjek jamak, dan di sini kita butuh kata kerja ya, verb. Nah, maka verbnya juga harus verb untuk subjek jamak. Nah, kalau paham itu sudah jelas jawabannya adalah yang A tentunya ya. Karena ada kata kerja have, sementara yang B ini is, kemudian yang D juga has. Nah, sama-sama untuk singular ya. Sementara yang C ini bukan verb, dia tuh infinitif tidak bisa menjadi main verb atau ordinary verb ya. Makanya jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor 5. Alright, nomor 5 ini juga ada tanda atau clue yang bisa kita perhatikan ya. Nah, yang jelas nomor 5 ini jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke, nah sekarang saya kasih tahu alasannya kenapa yang D ya. Right, yang perlu diperhatikan adalah kata never ada di depan kalimat. Never ini salah satu dari negative expression. Selain never, misalnya ada seldom, kemudian not, only, ya, dan beberapa yang lainnya. Kenapa dengan dengan negative expression, kalimat yang diawali oleh negative expression seperti never ini, maka dia memiliki pola inversi, ya, inversi dari subjek dan verbnya. Ciri-cirinya, ya, eee, polanya setelah negative expression ini pasti didahului oleh kata kerja, ya, dan biasanya berupa auxiliary verb ya. Jadi pola umumnya adalah auxiliary verb, kemudian subjek, kemudian main verb. Nah, itu ya. Maka kalau kita lihat nomor 5 ini yang berpola auxiliary verb, subjek, dan main verb sebetulnya ada 2, yang D dan yang A. Yang A ada have, auxiliary ya, did auxiliary, they ini subjek adalah yang D. Iya, ini terkait dengan tenses-nya ya. Karena ada penanda waktu last night di sini sebagai adverb-nya ya. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini bertenses past simple. Maka yang tepat adalah D bukan yang A. Karena yang A ini present perfect. Oke, itu ya. Nah, jadi, mengingatkan lagi saja triknya, pokoknya kalau ada negatif expression di depan kalimat, maka setelahnya pilihlah jawaban yang diawali oleh auxiliary verb, gitu ya. Kita lanjut ke nomor 6. Ya, nomor 6 jawabannya adalah yang A, ya.
Alasannya kenapa? Ya, alasannya ini yang dibutuhkan apa, ini adalah bukan subjek, bukan pula verb ya. Nah, tapi dia sebagai apa namanya, keterangan saja. Nah, karena subjeknya ada pada the flight. Kemudian ada predikatnya atau verbnya yaitu was delayed. Nah, berarti yang dicari bukanlah bagian subjek atau bagian verb dan pada pilihan jawaban juga semuanya berupa kata-kata yang bukan kata kerja, bukan pula kata benda ya. Nah, due to ini adalah preposisi dan kenapa yang dipilih adalah preposisi? Karena yang mengikutinya adalah noun phrase. Severe weather ya, although ini adalah conjunction, kemudian because ini juga conjunction, even though ini juga conjunction. Jadi andaikan kita tidak terlalu memahami makna dari kalimat ini, kita sudah bisa tebak ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Karena conjunction tidak bisa diikuti oleh noun phrase saja. Conjunction itu umumnya diikuti oleh klausal subjek plus verb, gitu polanya ya. Nah, kemudian secara makna due to ini dia punya persamaan mana dengan because yang bermakna karena ya, tapi bedanya secara fungsi because sebagai conjunction sementara due to adalah preposition. Itulah kenapa jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita ke nomor 7. Oke, nomor 7. Nah, ini clue-nya sama dengan beberapa nomor sebelumnya tadi ya. Nah, ada not only. Not only ini negative expression, lain dari never ya. Nah, not only ini adalah salah satu negative expression. Artinya, maka setelah not only di sini yang harus kita cari adalah bentuk auxiliary verb-nya ya. Nah, cari yang berupa auxiliary verb. Maka di antara A, B, C, D yang berawal auxiliary verb ini hanya ada satu, yaitu did. Nah, maka bisa dipastikan jawabannya adalah B. Oke, nah jadi mudah kan ya. Kalau tahu triknya, tahu karakter soalnya, maka jawaban soal-soal seperti ini bisa menjadi sangat mudah. Right? Oke, sekarang kita ke nomor 8. Ya, nomor 8. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, kenapa yang C? Itu frase yang berawalan of all ya, of all the candidates. Frase yang berawalan of all ini menunjukkan atau biasanya diikuti oleh bentuk superlatif. Oke, jadi dia menunjukkan sesuatu yang kalau diartikan itu semacam di antara sekian begitu ya. Nah, kalau diartikan ini of all the candidate di antara semua kandidat. Nah, ini menunjukkan adanya superlatif atau sesuatu yang paling. Sehingga jawaban yang tepat adalah the most convincing. Karena ini bentuk superlatif yang tepat ya, ada the most. Yang B ada most tapi tak ada the. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, oleh superlatif yang D bukan bentuk superlatif. Right, jawaban nomor 9 yang paling tepat ya adalah yang B. Ya, kenapa? Karena ini terkait dengan subjek dan verb ya. Kita lihat ada the scientific community, ini adalah subjeknya dan membutuhkan kata kerja
antara new method sampai dengan accurate ya. Ini memang ada kata kerja yaitu is, tapi ada konektor that. Nah, berarti kita butuh kata kerja lagi di sini. Nah, ada kata kerja lain sebetulnya selain pada jawaban yang B yaitu yang A ya. Ini juga mengandung kata kerja karena ada to be diikuti dengan verb 3 atau past participle. Sementara yang B ini has ya, auxiliary verb diikuti oleh verb 3 juga. Nah, apa bedanya? Kenapa bukan yang secara agreement the scientific community ini subjek tunggal sehingga is masuk ya bisa, nah has juga masuk. Kan tetapi jawaban yang A ini membentuk kalimat pasif, to be plus verb 3 itu pasif ya. Sementara yang B ini aktif, dia has plus verb 3 menunjukkan tenses perfect. Pada konteks kalimat ini yang tepat adalah bentuk aktif bukan bentuk pasif ya. The scientific community has developed. Ya, develop artinya mengembangkan. Tapi kalau is develop artinya dikembangkan. Ada nggak cara untuk menentukan ini yang tepat aktif atau pasif? Kalau kita kurang mengerti maknanya misalnya. Ada ya, walaupun tidak bersifat 100%. Nah, jadi ciri-cirinya kalimat pasif itu setelah verb 3 ya, setelah past participle-nya ini, misalnya develop ini, nah maka tidak lazim diikuti dengan kata benda secara langsung. Biasanya ada preposisi. By itu yang paling umum sebagai menunjukkan pelaku atau preposisi yang lain sesuai dengan fungsi dan tujuan kalimat tersebut ya. Nah, jadi tidak umum ada past participle pada passive voice itu yang kemudian langsung diikuti oleh noun. Walaupun ada pengecualian pada beberapa kata kerja, begitu ya. Tapi secara umum, ya ciri-cirinya untuk pasif itu setelah past participle dia diikuti oleh preposisi sebelum kata benda. Oke, lanjut ke nomor 10. Ya, nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Baik, apa? Ya, explaining how. Nah, ini membentuk reduced adjective clause ya. Ada subjek the theory of plate tectonics ini sebagai subjek, kemudian perhatikan ada 2 koma di sini ya. Nah, setelah subjek ada koma, terus ada koma lagi. Jika setelah subjek itu ada koma, maka itu tanda-tandanya atau ciri-ciri setelah koma itu adalah additional information. Entah itu berupa positif ya, atau adjective clause ya, atau bentuk sisipan sebagai additional information yang lain. Belum kemudian masuk pada kata kerja. Nah, jadi revolutionized ini adalah kata kerjanya. Ya, nah jadi yang dibutuhkan di sini apa? Yang dibutuhkan adalah pelengkap dari adjective clause ini ya. Jawaban yang tepat adalah C berupa reduced adjective clause. Kenapa bukan yang A? Yang akan bisa menjadi adjective clause secara utuh karena ada konektor which. Betul ya, sekilas yang A ini bisa. Tapi kenapa yang A ini menjadi salah? Karena kata kerjanya explain ini tidak agree dengan subjeknya. The theory of plate tectonics ini adalah subjek tunggal atau singular. Sementara explain ini kata kerja jamak. Ya, maka di situ menjadi tidak tepat. Oke, ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Ya, nomor 11. Jawaban yang tepat ya adalah yang D. Nah, ini adalah bentuk A positif ya. The Amazon Basin ini subjek
ya berupa kata benda ya, noun phrase. Nah, kemudian seperti pada soal sebelumnya, ada 2 koma setelah subjek, maka tandanya ini adalah sisipan sebagai additional information. Oke, dan jawaban D, one of the world largest and most diverse ecosystem, ini menjadi A positif ya. A positif tidak membutuhkan kata kerja, is misalnya ya. Nah, kemudian eh, being, lah ini juga sudah ada pada soal sebelumnya tadi, itu tidak tepat, tidak lazim menjadi bagian dari A positif. Nah, kemudian ada yang C ya, which is one. Ada which is one di sini dia berbentuk adjective clause ya. Which is one of the world largest and most diverse ecosystem. Dia memang bisa menjadi bentuk adjective clause yang utuh ya. Dia membentuk adjective clause yang utuh. Ada konektor which di situ. Nah, kenapa bukan C jawabannya? Ya, karena Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, nomor 11 jawaban yang tepat yaitu yang D. One saja ya. Balasannya berarti kan ada subjek the Amazon Basin, kemudian ada koma. Ya, kalau setelah subjek ada koma, jelas setelahnya itu kan verb ya. Nah, apalagi kalau ada koma lagi. Nah, ini sudah ciri-ciri dari adanya apositif atau sejenisnya ya. Additional information yang lain. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah pelengkap dari A positif ya. Positif tidak membutuhkan kata kerja, maka jelas A ini bukan. Ada kata kerja is, apalagi ada subjek lagi ya, jelas bukan itu. Kemudian yang B, being. Nah, tadi sudah ada juga di soal sebelumnya. Being tidak lazim berada sebagai awalan dari A positif. Kemudian yang C. Yang C ini ada that plus kata kerja is ya. Bisa membentuk adjective clause sebetulnya. Nah, tapi that sebagai konektor adjective clause itu tidak bisa dipakai pada bentuk non-essential yang dicirikan adanya koma sebelum konektor. Nah, jadi kalau ada adjective clause ya dan sebelumnya itu ada koma, maka konektornya nggak bisa pakai that. Sehingga yang C ini tidak tepat. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke nomor 12. Nomor 12, jawaban yang tepat adalah yang D lagi. Right? To study, to infinitive. Kenapa? Alasannya, karena ada begin. Begin ini kata kerja ya, dengan subjek the scientist. Kata kerja, dan di sini ada gap, apa yang dibutuhkan? Ya, yang dibutuhkan ya bisa objek dan sebagainya ya. Nah, tapi pada pilihan jawaban kita lihat di sini, yang pertama ada their study. Ya, berupa posesif ya. Posesif sudah lengkap dengan kata bendanya study, sementara yang menjadi kelanjutannya adalah noun phrase, kata benda lagi, maka tidak bisa ya. Ada noun ketemu dengan noun phrase lagi. Kemudian yang B ada kata kerja lagi, is studying, maka tentu nggak bisa ada ordinary verb ya, begin ketemu dengan ordinary verb lagi. Studying ini menjadi ordinary verb ya, is sebagai auxiliary verbnya. Nah, jadi pola yang tidak betul secara aturan grammar. Yang C, studied, ini bisa verb 2, bisa juga verb 3. Pun demikian,
Jika sudah ada verb, maka tidak bisa diikuti oleh verb 2 maupun verb 3. Nah, maka apabila ada verb dan diikuti oleh verb yang lain, maka bentuk verb yang mengikuti itu harus dalam bentuk dua pilihan, gerund atau to infinitive. Dan di sini ada to infinitive yaitu to study. Hey, itu alasannya. Lanjut ke nomor 13. Oke, nomor 13 jawabannya adalah C. Ini soal yang sangat mudah ya. Kalau teman-teman sudah bisa memahami materi tentang conditional sentence ya, maka soal-soal conditional sentence ini termasuk soal yang tidak terlalu rumit ya. Karena conditional sentence itu termasuk materi yang mudah untuk dipahami dan bisa ditebak. Cara nebaknya bagaimana? Nah, perhatikan di sini ada if clause ya, if the committee ini awalan dari if clause. Kemudian ada main clause yang sudah lengkap ya, yaitu berupa subjek yaitu project, kemudian dilanjutkan dengan bentuk kata kerja bertenses past future perfect, would have been ya. Jadi past past future perfect itu berupa would, kemudian diikuti have dan verb 3. Conditional sentence itu punya pasangan ya, yang sudah tetap pasangannya. Nah, ada 3 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, pada tipe 3, pasangan rumusnya yaitu if clause berupa past perfect dan main clause berupa past future perfect. Jadi, jika teman-teman sudah bisa mengetahui main clause-nya berupa past future perfect seperti ini, maka pastikan bahwa if clause-nya berupa past perfect. Nah, dan tenses past perfect yang ada pada pilihan jawaban ini adalah yang C, yaitu had plus past participle atau verb 3. Itu alasannya. Oke, sekarang ke nomor 14. Ya, nomor 14 jawabannya adalah C, the belief. Alright. Alasannya, ya, perhatikan adanya konektor that di sini. Oke, dan ingat rumusan atau pola dari multiple clause sentence ya. Apabila ada satu konektor berarti kata kerjanya ada dua. Apabila ada dua konektor kata kerjanya ada tiga. Begitu seterusnya ya. Jadi jumlah kata kerja itu satu kali lebih banyak daripada jumlah konektornya. Nah, itu dasarnya seperti itu ya. Nah, dan kalau kita sudah menemukan ada satu konektor ini that berarti harus ada dua kata kerja. Kita cek dulu udah ada berapa kata kerjanya. Dan pada soal sudah ada dua kata kerja yaitu influence dan is. Nah, ini adalah kata kerja. Maka kita tidak membutuhkan kata kerja lagi, gitu ya. Nah, berarti jelas yang A ini pasti bukan karena ada kata kerja di sini. Right? Oke, nah bagaimana dengan yang B, believing? Nah, yang B ini sebetulnya hampir sama dengan yang D ya, aturannya. Believing ini berupa gerund, to believe berupa to infinitive. Gerund dan to infinitive itu memang memungkinkan berada di depan kalimat, tapi jika posisinya sebagai subjek. Ya, cirinya diikuti oleh kata kerja, gitu ya. Jadi gerund dan to infinitive apabila berada di depan kalimat, maka setelahnya itu harus berupa kata kerja. Sementara kalau kita letakkan believing atau to believe ini di sini ya, oke, nah setelahnya bukan kata kerja. Nah, maka bukan. Nah, maka jawaban yang tepat adalah the belief saja. Right. Nomor 15. Ya, nomor 15 jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu was ya sebagai kerjanya.
tidak membutuhkan subjek ya, karena di sini kita lihat ada konektor that diikuti dengan subjek the ancient city of Troy. Ini adalah subjek. Dibutuhkan di sini hanyalah kata kerja saja, tak perlu ada subjek. Sehingga yang D ini bukan, karena ada subjek it ya. Nah, kemudian being bukan sebagai kata kerja, to be, to infinitive juga bukan sebagai kata kerja. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu was. Oke, itu tadi 15 soal yang sudah kita bahas ya. Teman-teman boleh share hasil jawabannya ya. Kira-kira betul berapa atau salah berapa bisa ditulis di kolom komentar. Atau jika teman-teman merasa oh penjelasannya terlalu cepat atau ada yang belum dipahami, boleh tulis di kolom komentar juga ya. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya.